Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri, yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pemirsa Ramadan Barakah yang insyaallah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk merasakan yang namanya bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan tentunya patutnya kita selaku hamba Allah selalu bersyukur kepadanya karenanya kita masih diberikan nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, apatah lagi nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam inilah yang senantiasa selalu mendampingi kita, membimbing kita untuk terus-menerus menjalankan aktivitas amalan soleh yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ramadan Barakah dimanapun Anda berada yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengirimkan salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang Allah utus di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah bagi kita seluruh umat manusia. Dan tentunya beruntunglah orang-orang yang kemudian mengikuti beliau. Dan semoga kita inilah termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, di hari akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ramadan Barakah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini adalah khalifah adalah pemimpin kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat banu Israila tasusuhum al-anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u wa yakthuruna." Qalu qalu fama ta'muruna? Qala bi bai'atil awwali fal awwali atuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum ammas tar'ahum. Yang artinya adalah dahulu Bani Israel selalu dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak akan ada nabi lagi sesudahku, tetapi akan ada banyak khalifah. Dan para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3196. Pemirsa Ramadan Barakah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Adapun penjelasan tentang hadis yang saya bacakan barusan tadi adalah yang pertama, kata tasusuhum dari kata jamak, dari yang artinya mengatur urusan mereka. Ini menunjukkan bahwa para nabi sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menerapkan aturan
hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pengikutnya. Penjelasan selanjutnya, yang kedua adalah kata khulafa. Kata khulafa adalah kata dari bentuk jamak khalifah atau dari kata kerja yakshurun, yaksurun yang artinya akan ada banyak. Ini menunjukkan bahwa akan ada banyak khalifah yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW ketika ketika wafatnya beliau, dan tentunya dengan hadis ini memberikan bantahan bahwa pendapat yang mengatakan khalifah hanya ada pada 4 masa saja, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun penjelasan yang ketiga terkait tentang hadis yang saya bacakan tadinya adalah memang ada riwayat atau hadis yang mengatakan bahwa khalifah hanya berlangsung selama 30 tahun. Namun menurut Syekh Ibnu Taimiyah, pendapat itu hanya diperuntukkan pada khalifah yang mengikuti sunnah dan berjalan dengan metode Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita mengetahui bahwa yang mengikuti sunnah dan berjalan sesuai dengan metode Nabi SAW adalah para khulafaur rasyidin. Nah, jadi hadis tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi bahwa periode khilafah hanya berusia 30 tahun. Dengan cara menggabungkan pemahaman tersebut, maka kedua hadis tersebut dapat dipahami secara utuh. Selanjutnya, penjelasan yang keempat adalah sebagaimana penjelasan Imam Nawawi yang frasanya, penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama itu, ini menunjukkan bahwa dalam satu masa periode kaum muslim hanya diperbolehkan memiliki seorang khalifah saja, dan baiat yang diberikan kepada orang lain atau yang mengaku sebagai khalifah tandingan sementara telah ada seorang khalifah yang dianggap sah, maka khalifah tandingan itu tidak dianggap atau tidak diterima. Demikianlah penjelasan tentang hadis tentang khalifah adalah pemimpin kaum muslim. Untuk itu para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa selalu mempelajari, mengkaji dan mendalami Islam sehingga Islam dapat kita pahami tentang bagaimana Islam berkafah, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala semakin membuat kita sadar akan halnya pentingnya syariat Islam itu, syariat syariat Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.